Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Semap, episode ke-20. Kemarin banget Marvel tuh ngeluarin film baru setelah Shang-Chi, judulnya The Eternal. Itu filmnya bagus menurut aku. Meskipun di beberapa rating agak turun, tapi menurut aku filmnya bagus banget. Talking about universe. Jadi ceritanya itu ada Celestial dari energi kosmik. Dia bikin dua makhluk. Yang pertama ada Eternal, ada Deviant. Deviant ini ceritanya makhluk yang buas tapi dia bisa berevolusi lebih baik. Nah, sementara Eternal ini makhluk yang ganteng-ganteng, sakti-sakti, tapi mereka nggak kemana-mana. Terus juga manusia juga diceritakan sebagai makhluk yang senantiasa changing atau juga berevolusi. Aku jadi ingat definisi Sorof itu ya, selain menurut istilah, tidak hanya tentang struktur bahasa atau kalimat, tapi juga tentang at-taghyir atau changing atau juga berubah. Sama seperti human atau mungkin juga di film itu sama seperti Deviant. Nah, kenapa aku openingnya seperti ini? Rekan-rekan, kebiasaan. Karena memang saya ingat SMA Plus Darussalam itu mungkin tidak seperti Eternal. Tidak yang jelug tiba-tiba besar, gedungnya megah segala macam, tidak. Tapi seperti the real human. Tercipta dari rasa cinta dan tumbuh perlahan dengan progresif yang sangat bagus. Makanya Tahadus bin Hikmat tahun kemarin alumni-alumni berhasil menembus universitas yang sangat bagus seperti UI dan juga lain-lain. Karena senantiasa berevolusi. Oleh karena itu di episode 20 ini spesial, kita akan menghadirkan sosok seseorang yang merintis, founder dari SMA Plus Darussalam, dari mulai benih kecil sehingga tumbuh berevolusi menjadi sekolah yang sangat keren dan luar biasa. Dan hari ini saya kedatangan Bapak Pembina SMA Plus Darussalam, Bapak Profesor Dr. Koko Komarudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf ini di sela-sela kesibukan beliau, Bapak alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di podcastnya SMA Plus. Nah, rekan-rekan semua, beliau adalah sosok di balik suksesnya atau berdirinya SMA Plus Darussalam Ciamis. Nah, Bapak mungkin boleh dikenalkan dulu kepada teman-teman yang menonton atau para subscriber dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, saya perkenalkan nama Koko Komarudin, berasal dari daerah Pamarican, Ciamis Selatan. Dan kebetulan saya mempunyai seorang istri yang bernama Hajah Ani Hafijah Rafadilah Halila MPDI. Beliau adalah putri Bapak pengasuh almarhum, putri ketiga dari Bapak pengasuh yang kebetulan jadi istri saya, yang sama-sama mendirikan SMA Plus. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak luar biasa nih Pak. Sebelum dilanjutkan, berarti Bapak ini tadinya nyantren ya Pak ya, pesantren di sini. Mungkin bil barakah Pak Kiai apa segala macam, dan mungkin dari lohil mahfudnya seperti itu akhirnya berjodoh dengan putri Kiai yaitu Ibu Pembina, Ibu Ani. Tahun 65 ya. 65 ya, Pak. Saya masuk pesantren Darussalam. Keluar dari Darussalam tahun 79
ya. Berarti terhitung berapa 17, tahun 9, Bapak mondok? 79, hitung aja 65, 79, 14 tahun. Waduh. Ya, nah, Iya Pak, iya Pak. saya jadi santri, mengikuti pendidikan pesantren, bagaimana layaknya pesantren, sehingga saya mengetahui secara utuh keadaan pesantren dan isinya segala macamnya. Ya, pada saat itu tahun 85 ya. Oke, waduh. 85 saya itu pulang dari UIN itu aja Yen di rumah. Oke, Ya, berarti ya. baru lulus kuliah mungkin Ya, Pak ya. baru lulus kuliah itu tahun 81. 81 lulus kuliah dari UIN IAIN itu rumah Oke. namanya. Saya pulang langsung ke Darussalam, tidak ke rumah. Oh iya, Ya. iya. Alasannya gimana Pak? Karena di Darussalam itu basis saya barangkali ya. Pak saya aktif lagi di pesantren, membina lagi pesantren. Waktu itu saya masih belum berumah tangga ya. 84 baru saya kawin ya. Luar Kawin 84 keluar adalah 79 80 ke Berayuin, lantas ke Darussalam lagi, ngajar Darussalam di Sanawiyah, Aliyah, dan waktu itu ada MAVK. Sudah ada MAVK angkatan pertama, dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir saya ikut membidani. Ya, itu karya Bapak pengasuh yang luar biasa, menghasilkan santri-santri yang cukup banyak ya, dan berdedikasi dengan baik, apakah itu kepada pesantren ataupun kepada lembaga Islam yang lainnya. Itu. Iya, aduh dari cerita Bapak tadi menarik sekali bahwa Bapak ini mungkin 1001 santri yang terpilih Pak, karena tidak semua santri ya selain dapat ilmunya, kalau dalam bahasa diksi klasik mah kenging oge kitab cilian. Ya putri pakai ini kan, aduh Pak ini waduh tentu dedikasi Bapak, keilmuan segala macam sehingga terpilih mungkin oleh Allahu Yarham. Wah ini Bapak nih yang paling cocok dari sekian santri. Iya luar. Saya juga termasuk yang menampingi beliau kalau ceramah-ceramah keluar, mendampingi beliau, mengiringi beliau. Bagaimana perjalanan beliau waktu bersosialisasi tentang Islam kepada masyarakat, diikuti seksama. Iya betul Pak. Ya. Jadi sekarang kita jadi make sense ya kenapa Bapak pembina kita, Bapak Profesor Dr. Komarudin ini begitu sangat clever, begitu sangat pintar, karena mungkin bil barakah karena melihat langsung, menyaksikan langsung, bahkan selalu ada di samping Allahu Yarham itu mungkin ya Pak. Jadi di antaranya ya. Ya. Dari sekian banyak pengalaman bagaimana menampingi beliau sampai waktu beliau sudah tua sakit-sakitan. Saya selalu menampingi beliau, selalu diajak beliau ke Bandung, ke mana-mana diajaknya, selalu menampingi beliau. Ya luar biasa. Bapak barusan ya sekali lagi bagi rekan-rekan santri mungkin ya ini beliau adalah figur yang harus sangat dicontoh, ditiru ya. Karena sekali lagi ketika seorang santri dengan takzim yang sangat dahsyat ya barokahnya itu mungkin waktunya tidak hanya pas mondok aja, tapi ketika setelah beres dari pondok barokahnya akan terus mengalir karena takzim kepada guru itu ternyata barokahnya luar biasa. Itulah kelebihan dari bersama-sama dengan beliau, bersosialisasi kepada masyarakat
menyertai beliau, bagaimana hebatnya beliau waktu bersosialisasi dengan masyarakat. Saya hampir banyak tahu ya. Sampai pada setelah saya beristrikan pun saya setahun pertama bersama-sama dengan beliau di rumah beliau. Lantas tahun kedua dikasihnya kelas buat rumah yang di sebelah sana, sebelah utara. Itu lantas pada tahun ketiganya pindah lagi ke sebelah selatan sini yang sekarang dipakai dulu kantin Ladide. Oh iya. Ya, itu diciptakanlah bangunan itu sedemikian rupa dibuatkan kamar 2, ruang tamu, dapurnya ada, WC-nya ada di belakang itu. Ya, itulah kehidupan kami pertama-tama dari nol ya. Saya waktu itu belum diangkat dari PNS belum. Pada tahun 85 baru saya diangkat jadi PNS sebagai dosen di Bandung, di UIN Bandung ya. Itulah pertama kali bagaimana rasanya mengajar mahasiswa dengan beban pikiran yang cukup jauh. Saya harus berjalan dari Ciamis ya ke Bandung. Hampir seminggu sekali saya pulang ke Ciamis. Oh iya. Karena istri saya masih di Ciamis. Waktu itu belum jadi pegawai, belum. Waktu itu masih mahasiswa. Dibawanya ke Bandung, melanjutkan ke IAIN, ya sampai 3 tahun ya, kalau nggak salah tahun 88 beliau di Bandung, saya ngontrak rumah di Cibiru, ya itulah dengan anak-anak yang saya waktu itu saya sudah punya anak 2. Karena saya tiap tahun 1. Oh luar biasa. Yang pertama tahun 85, yang kedua dalam 86. 2 anak Bandung. Dengan membawa seorang santri ya. Waktu itu Kang Holis namanya. Oh iya. Ya, mengasuh anak-anak saya ditinggalkan bekerja, saya di IAIN dan diisi ibunya kuliah di UIN. Iya. Sampai selesai ya. Alhamdulillah. Ini Bapak barusan kita teman-teman saksikan bersama ya. Jadi kalau kita lihat sosok beliau ini kan ya berilmu dengan segala yang Allah berikan. Maksudnya ya ibu sama bapak pembina ini ya survive dari nol ya Pak. Jadi tidak ujuk-ujuk jeleg seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nah barusan kita lihat nih kedengar track record maksudnya perjalanan beliau dari nol merintis setelah menikah harus ke Bandung pulang seminggu sekali. Waduh luar biasa Pak. Iya. Sampai tahun 90 di Bandung itu. Iya. Tahun 90 saya balik lagi ke Darussalam. Saya bikin rumah ya yang ala kadarnya lah. Cukup untuk berdua ya, dengan anak-anak. Ya, dengan membuat warung. Istri saya belum jadi pegawai waktu itu. Membuat warung di rumah itu ruko lah katanya katakanlah. Terus di depannya warung, di belakangnya rumah. Ya kalau ada tamu, ya berbagai kebutuhan dipenuhi di warung itu. Waduh, iya Pak. Saya
mulai dari bikin bala-bala sampai bikin goreng-gorengan, sampai saya kalau ke pasar itu beli tergu. Satu karung saya yang penggel yang pikul. Waduh, luar biasa, Bapak. Naik delman belum punya mobil aku itu. Iya. Naik delman dari Ciamis ke sini. Ya, itulah perjalanan hidup saya ya. Dari nol sampai sekarang merasakan hasilnya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini sekarang teman-teman juga tidak heran ya kenapa gaya kepemimpinan ibu bapak pembina itu selalu dengan hal, selalu dengan contoh. Jadi tidak hanya dengan ucapan verbal. Karena beliau ini praktisi, merasakan betul bagaimana kehidupan kalau kata Mas Yunusur, Lebenswelt dunia yang nyata, dirambah gitunya satu-satu. Jadi beliau itu selalu berdakwah dengan hal ya, dicontohan kia karena dilakukan begitu ya Pak ya, perjuangannya. Nah, oke Bapak, sekarang kita masuk ke ini Pak, SMA Plus Darussalam. Ini gimana Pak merintis ini Pak? Tahun 92 saya pergi ke Aceh ya. Itu untuk menempuh kuliah S2 di Aceh. Tapi karena kurang berkenan sayanya ya. Kurang berkenan mungkin dengan situasi dan kondisi yang rasanya kurang begitu apa ya. Akhirnya saya pulang lagi ke Ciamis. Tahun 92 saya lalu lantas mencalonkan. Jadi anggota legislatif. Calonkan 92 jadi anggota legislatif sampai 97. Wah, lumayan lama Pak ya. Ya 97 sampai 99 ke periode kedua. Hanya waktu periode kedua saya mundur itu karena apa ya, situasinya tidak memungkinkan ya. 99 baru saya kembali ke kampus ke Bandung lagi. Nah di sinilah terjadinya bapak pengasuh seolah-olah almarhum ya, pensiun di kampus 2 itu di sana ada bangunan yang didirikan buat fakultas syariah, tapi kurang begitu mahasiswanya kurang begitu banyak ya, makanya dipakai oleh sekolah untuk MAKD. Oh iya. MAKD pagi-paginya, sorenya pakai kuliah. Berarti satu atap itu. Ya. Kalau di SMA Plus berdiri tahun berapa? Lupa lagi. 2003 Pak. Oh ya, sampai 2003 mungkin. Jadi MAKD itu lantas saya berkeinginan untuk mendirikan sekolah dengan dasar pemikiran, karena waktu MAKD siswanya berkurang ya, terus berkurang. Lantas berpikirlah saya, bagaimanakah kalau mendirikan sekolah umum yang di bawah Dikbud, sementara Aliyah di bawah Depag. Ya, saya berpikir ke sana, maju ke depan, bikin proposal dengan didukung oleh tim yang terdiri dari orang-orang YID sepertinya, Pak Mumu, Pak Masmu ya, Pak Una, Pak Nang, Pak Husni, itu para pendukung saya dulu waktu itu diajukan sekolah menengah atas, dinamakan sekolah menengah atas. Waktu pertama plus itu dengan pemikiran, dasar pemikirannya satu, sekolah menengah atas yang berada di pesantren, berarti plusnya pesantren. Kedua,
plusnya itu komputer. Dulu mah masih aneh kan, komputer. Iya iya betul. Ya, pakai komputer, keahlian komputer, ditambah plusnya pesantren. Maka dirikanlah SMA Plus, ya, dengan modal siswa waktu pertama kali itu sekitar 60 orang. 60 orang. Ya, cukup banyak lah. Ya, berjalanlah itu sekolah dengan apa adanya, ya, dengan modal apa adanya. Maklum sekolah baru, sekolah yang ditinggalkan oleh MKD. Dia belum apa-apa, belum ada apa-apa, belum punya komputer, belum punya perlengkapan apa-apa. Didirikanlah sekolah SMA Plus itu dengan maksud menjangkau sumber daya manusia yang ingin sekolah ke sekolah umum tapi tetap di pesantren. Iya. Betul, Pak. Wah ini, nah rekan-rekan jadi sekarang jadi tahu nih asbabun nuzulnya SMA Plus Darussalam. Jadi dari MAKD, terus ini tadi premis yang awal, evolusi. Nah ini karena pemikiran beliau ini, hormat Bapak Pembina, ini kalau begini-begini terus, wah gimana MAKD akhirnya berevolusi lah gitu. Gimana kalau ada SMA tadi yang ini naungan yang itu dari Kemenag, kalau ini dari dinas, biar ada sekolah yang umum, yang tapi tetap di bawah keilmuan pesantren. Luar biasa. Dengan tujuan mendirikan SMA Plus itu bagaimana mendidik anak-anak yang belajar secara umum tapi dilandasi oleh landasan kepesantrenan. Ya, betul. Ya, gimana lah melahirkan santri-santri yang sehingga kita berharap nanti menjadi orang-orang yang berkualitas, ya, santri-santri yang paham tentang ilmu-ilmu umum, yang berlandasan keagamaan. Iya, betul. Karena memang di masyarakat itu jarang Pak Islam progresif. Ya. Makanya di Darussalam ini dicobalah mendirikan SMA Plus dengan maksud supaya tetap mengajar kepada kemauan Bapak pengasuh almarhum. Mukmin yang demokrat, muslim yang moderat, muslim yang diplomat. Itu bagaimana menciptakan santri-santri yang kekuatan imannya luar biasa, tapi mampu menyebatani keimanan orang lain. Waduh, iya. Muslim yang moderat, selamanya memadai, tapi mampu menguasai ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu eksak, ilmu sosial, dengan bahasa dan pintu agama. Iya, betul, Pak. Mampu melahirkan santri-santri muhsin dan diplomat. Waduh, iya. Ya, yang menggunakan bahasanya yang baik dan benar, sehingga kelihatan sekali nanti melahirkan para santri-santri yang qualified, yang notabene memiliki keilmuan yang umum, yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, keilmuan Islam yang hebat, dan keamalan yang maslahat. Waduh, luar biasa. Aduh, Bapak ini bisa jadi solusi ya untuk permasalahan bahkan global saat ini, Pak. Ya. Karena mau tidak mau apa ya biasanya? Karena itu sudah jadi apa ya, jalur wasatiyah yang paling baik ya Pak ya. Ketika seorang santri punya wawasan butuh ros yang sangat bagus tapi juga jago dalam bidang eksakta. Ini kan muslim progresif. Ya, kita jadi ingat Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Haytami, cendekiawan muslim yang saintis tapi kokoh tauhid. Aduh, ini mantap sekali. Luar biasa SMA Plus. Karena itu selalu memunculkan multikultural. Itu dulu jadi kesananya multikultural mampu menghadapi keadaan yang bagaimanapun. Betul sekali, Pak. Sebab mukmin yang demokrat itu seorang yang imannya kuat
tapi memiliki dasar-dasar demokrasi yang sangat utuh. Betul, betul. Ya, ya ingat mampu menghargai perbedaan, termasuk perbedaan masalah akidah. Pak. Ini teman-teman memang kita beliau ini ya selain clever dalam manajemen dan government, Bapak pembina ini juga ahli dalam tadi multikultural, tentang pluralisme dan lain-lain. Makanya tema kedua ini setelah SMA Plus karena memang korelasinya juga dekat tadi dari Demokrat diplomat itu. Nah sekarang kita nyambungnya ke tema multikultural. Gimana kita menyikapi keberagamaan, fenomena sosial seorang yang mungkin berbeda akidah dengan kita ini. Bagaimana Pak? Ya, kita tidak bisa membiarkan semua itu berlalu begitu saja tanpa mampu dikendalikan oleh kita dengan baik, dengan keislaman yang baik. Multikultural itu pada dasarnya sesuatu yang niscaya kan. Sunatullah mungkin. Sunatullah ya. Ya, coba manusia diciptakan Allah itu dengan berbagai-bagai macam bangsa, bahasa, termasuk agama. Zaman Rasulullah SAW mampu menyebatani itu sehingga semua menjadi Muslim itu karena kedemokratan Rasulullah, kemudaratan Rasulullah, kediplomatan Rasulullah, mampu mengajak orang lain. Karena mengajak orang lain dengan cara keras, ya mana mungkin. Padahal kalbi. Iya betul. Justru senjatanya itu ya Pak. Ya. Kaulan karimah itu yang jadi daya tarik luar biasa. Kaulan sadida, musinnya itu menjadi seorang musin yang utuh, menyeluruh, mampu menjelmakan ke pribadi-pribadi yang arif bijaksana. Iya Pak, luar biasa. Dengan ilmunya, dengan imannya. Karena saya yakin hanya dengan iman yang kuatlah mampu menghargai orang lain yang berbeda keimanan dengan kita. Aduh, iya betul sekali Pak. Mana mungkin orang yang memiliki keimanan yang ecek-ecek lah berbacanya mampu menghargai perbedaan yang ada. Iya. Karena itu Pak gampang tersinggung. Ya. Karena itulah mukmin demokrat itu seorang yang beriman yang kuat keimanannya iman Ahlussunnah wal Jamaah yang prinsipnya alaikum bisunati. Bisunati itu kan bisunati itu berarti Quran wa sunnah. Iya, betul. 236 ayat yang ayat Al-Quran diterjemahkan oleh tingkah laku Rasulullah. Maka demokratlah itu gambaran demokrat. Tingkah Rasulullah itu gambaran pribadi yang demokrat. Jadi memang ya sudah uswatun hasanah, sudah nyampak dalam dalam gerak. Uswatun hasanah itu dan tanya demokratnya itu. Oh iya Pak. Bagaimana menghargai perbedaan, bukan mencela, bukan mencerca, tapi dihargai, dirangkul, sehingga mereka tertarik dengan rangkulan itu, akhirnya jadi ikut sama Rasulullah SAW. Rasulullah menghadapi orang Yahudi di Madinah berbagai-bagai tantangan, tapi dihadapi dengan demokrat. Aduh, iya betul sekali Pak. Dihadapi dengan ilmu Islam yang memadai sehingga menjadi moderat. Ya, makanya dengan bahasa yang lain, bahasa yang kaulan sadida, kaulan ma'rufah, bahasa yang baik, yang benar, ya, yang utuh, menyeluruh, menjadilah pribadi beliau yang sempurna, uswah hasanah. Ya. Iya. Aduh rekan-rekan, kadang kita selalu lupa ya kalau seolah-olah bahasa moderat ini impor dari mana? Oh ternyata sudah terinjawantahkan dari akhlak Rasul yang akhlak Rasulullah SAW. Luar biasa. Pribadi-pribadi yang multikultural, bagaimana beliau mampu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada
dalam agama. Bagaimana beliau, satu contoh aja. Ketika ada orang Yahudi yang melakukan zina, dilaporkan orang Yahudi itu kepada Rasulullah untuk minta dihukumi. Masalahnya di hukuman Yahudi berat. Itu seperti apa, Pak? Hukum Yahudi itu rajam sampai mati. Itu kaum Yahudi itu. Wow. Tadinya mau minta dihukumi secara Islam kepada Rasulullah. Hukuman Islam ya cukup diderakan 100 dera. Hukuman Yahudi adalah di rajam. Maka dia datang pada Rasulullah untuk minta bertakim. Hanya Rasulullah mengatakan, agamamu apa? Kami agama Yahudi. Dalam Yahudi apa hukuman itu? Mereka mengakui bahwa Yahudi adalah dirajam. Maka Rasulullah menghukumi orang Yahudi itu dengan hukuman rajam. Dengan hukuman yang agama mereka anut. Bukan dengan agama Rasulullah SAW. Itu jiwa demokratnya yang luar biasa. Ya. Jadi dia tidak menghukumi orang lain dengan hukuman Islam. Hukum Islam itu hanya untuk orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam, hukumannya mereka. Maka Rasulullah waktu itu bertanya kepada rahib-rahib itu, hukumanmu apa kalau orang berbuat begini? Maka rahib itu berkata, hukuman kami seperti yang tertera dalam kitab Injil. Maka waktu akan menghukumi, Rasulullah minta itu Taurat itu didatangkan, disimpanlah di atas bantal yang biasa diduduki Rasulullah. Rasulullah turun ke bawah, disimpanlah Taurat itu di atas bantalnya. Maka dihukumi secara hukum Taurat. Itu jiwa demokratnya Rasulullah SAW. Aduh, iya betul, Pak. Kadang agak paradoks dengan kita yang selalu memaksakan orang yang non-muslim dengan hukum kita ya Pak ya. Aduh, padahal Rasulullah sendiri juga mencontohkan dengan caranya seperti itu. Iya. Mungkin ada lagi contoh semacam yang moderasi atau apa mungkin, Pak? Ya, banyak dalam kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mampu menghargai perbedaan yang ada dengan kalimat-kalimat yang bagus ya. Jangan pahkum bidawahir, dihukumi dengan dohirnya. Rasulullah itu banyak contohnya. Kalau mau kita selidiki dan amati, waktu beliau di Madinah terutama menghadapi orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, yang akhirnya mereka jadi pengikut Rasul yang setia. Hanya sayangnya di Madinah itu penanaman Rasul pada bidang-bidang akidah lemah. Beda seperti waktu di beda waktu di Makkah. Di Makkah. Makkah itu kebanyakan kan penanaman akidahnya yang kuat. Di Madinah itu ibadahnya yang kuat. Tapi akidahnya agak lemah ya. Makanya sepeninggal Rasulullah muncullah nabi palsu, orang yang mau bayar zakat, murtadin. Orang-orang murtad. Itu begitu kehidupan Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah meninggalkan orang-orang murtadin. Satu tidak mau bayar zakat dengan alasan nabinya juga. Nabinya sudah tidak ada. Maka harus diberikan kepada Nabi. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Nabi itu tidak makan harta zakat. Zakat itu kan diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Betul. Itu makanya Abu Bakar berkata, andai kan ada seorang yang melepaskan ikatan dari ketergantungan kepada Nabi setelah hamba tidak ada menjadi hilang itu, maka bagiannya ada pedangku. Karena memang ketegasan itu diharuskan pada saat itu. Karena akidah bisa jadi melenceng kalau banyak nabi baru ya. Betul. Karena itu Rasul melahirkan 4 kader.
Satu melahirkan Abu Bakar yang asida ula kufar. Sedikit saja melenceng dari kekafiran, itu keras dia. Kedua, ruhama bainahum difigurkan oleh Umar bin Khattab. Orang yang keras, tegas, tapi lunak hatinya. Ruhama bainahum. Bagaimana beliau manggul gandum dari Baitul Mal untuk memberi makan seorang yang anak yatim yang bapaknya meninggal dunia. Itu bagaimana Rasulullah Umar bin Khattab menangis kala mendengar perkataan anak pengembala yang dipindah kambingnya jual kepada Umar bin Khattab. Kan lumayan gitu. Tapi yang itu jawab fain Allah. Maka Umar bin Khattab menangis mengeluarkan air mata saking bangganya. Sepantasnya orang yang anak yang pengembala sudah begitu kuat imannya. Ya. Jadi memang itu ya pembagiannya asyida walal kufar sama ruhama ubaid. Tahun sejadah itu dimiliki oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai ahli ibadah. Sehingga Rasulullah pernah berkata, andai kata kalian ingin melihat caraku beribadah, lihatlah cara ibadahnya Utsman. Saking sempurna-sempurnanya. Dan ahli itu pada bidang ilmu. Keilmuannya. Ya. Ana madinatul ulum wa ali ababuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Sempurna itu. Dengan 4 orang sahabat itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Ya, asyida ula akbar, ruhama bainahum, tarahum rukan sujada, yabdaguna pada narahadwan. Itu sempurna itu. Sudah komplit, sudah terenjauan. Ya. Ya, saya juga berkemauan mendirikan SMA itu melahirkan itu. Yang asida al-kufar wama wanahum tarahum sujada yabtaguna palamrallah pada itu maksudnya mendirikan SMA itu ke sana ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman kita jadi tahu bahwa ini semuanya satu alur. Jadi maksudnya wawasan beliau tentang pluralisme dan lainnya yang ternyata memang landasan pokok pemikiran untuk membentuk SMA Plus yaitu tadi. Ya. Tadi nilai-nilai value-value yang tadi. Aduh Bapak ini sangat menarik, cuma waktu kita tinggal 3 menit lagi. Bapak boleh mungkin closing atau nasihat ke baik itu ke rekan-rekan atau mungkin untuk rakyat Indonesia yang mungkin sekarang kadang gampang panik, kadang gampang menjustifikasi, kadang. Nah, ini bagaimana Pak kita solusinya gitu untuk kita semua? Solusinya tidak ada lain adalah kita perlu mendalami, memahami ilmu-ilmu keislaman secara baik dan benar. Dengan jaminan bahwa di rosa Islamnya itu ilmu-ilmu keislaman terbagi pada 3 wilayah. 1 wilayah akidah. Akidah yang sumbernya kalimah thayyibah, la ilaha illallah, dijabarkan pada syahadatani, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijabarkan lagi pada arkanul iman. Maka orang yang mengimani akidah tersebut, mengamalkan akidah tersebut disebut mukmin. Wilayah kedua Muslim, syariah, syariah yang dikembangkan dalam arkanul Islam, ilmu-ilmu keislaman, syariah atau ibadah, yang terbagi menjadi mahdo dan ghair mahdo. Mahdo itu ialah ibadah yang tata cara dan upacara maupun syaratnya sudah sedemikian rupa oleh Allah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah ditetapkan oleh Rasul, kita tinggal sami'na wa ata'na. Cukup mengikuti karena sudah dicontohkan. Tidak ada bid'ah, tidak ada kemaslahatan lain. Dalam ibadah madoh hanya ada bid'ah dan sunnah.
Iya. Kalau menyalahi kepada aturan mahdoh, bid'ah namanya. Kalau tidak menyalahi, sunnah namanya. Kecuali goromado. Kalau goromado tidak ada bid'ah. Bid'ah itu hanya ada dalam mahdoh saja. Goromado mah yang mayoritas lah kebanyakannya. Kebanyakan goromado kan esensinya dari Allah dan Rasulnya, pelaksanaannya diserahkan kepada umat manusia. Itu kan jadi goromado makan ya budaya. Kalau mana ispolik sesudah dengan talah ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan semesta itu goromado lebih banyak ketimbang ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh mah barangkali hanya sekitar 9% lah. 91% ya baik orang mahdoh. Betul Pak. Itu. Betul, Pak. Dan wilayah ketiga adalah wilayah akhlak yang tercerminkan dalam ihsan. Ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innallaha yarak. Yang namanya orangnya yang mengamalkan secara ihsan muhsin. Mukmin, muslim, muhsin. Itu namanya mutakin. Mutakin adalah penyelamaan dari orang beriman, mukmin, dari orang berislam, muslim, dari orang berihsan, muhsin. Mukmin, muslim, muhsin, mutakin. Mukmin adalah orang yang muslim dan muhsin. Mukmin, muslim adalah orang mukmin dan muhsin. Muhsin adalah orang mukmin yang muslim. Oke, jadi itu ya Pak ya solusi dan itu keutuhan. Jadi keutuhan. Ada formula lagi selain iman, Islam dan ihsan. Ya. Aduh Bapak ini luar biasa. Mungkin ini maaf sekali Pak, satu terakhir lagi untuk SMA Plus Pak sekarang. Harapannya boleh atau juga berbentuk doa boleh Pak. SMA Plus sekarang sudah maju, hanya kurang dari pemasukannya ya, kurang banyak itunya muridnya ya. Mungkin bisa digenjot lagi, diberikan solusi kemana yang terbaik untuk merekrut calon-calon siswa. Ya, kami berharap dengan jumlah siswa yang minim tapi maksim dalam prestasi. Amin. Kami berharap juga mampu menjelmakan mukmin, demokrat, muslim, berat, muslim, diplomat. Dengan semangat kita yang bersama-sama menjalani kebersamaan dengan apa adanya lah. Ya, sekarang sudah mulai bangkit-bangkit ya. Apalagi ini musim pandemi ini. Jagalah kesehatan, jagalah kebaikan bersama lah. Ya, maskernya, jaraknya, cuci tangannya, dimanfaatkan fasilitas ada di. Kami harapkan guru-gurunya juga mampu berdedikasi dengan maksimal dan optimal untuk memajukan SMA Plus. Demikianlah. Aduh, Bapak terima kasih banyak, luar biasa. Ini episode spesial. Kita juga kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah tuan rumah, founder, pendiri SMP Darussalam, yaitu Bapak Profesor Dr. Komarudin. Mudah-mudahan sehat selalu, Bapak. Amin. Hatur nuhun, syukron katsir. Closing dari saya adalah manusia itu selalu menuntut untuk pengen jadi bebas, jadi apapun. Padahal kalau misalkan kura-kura pengen bebas, dia akan keluar dari cangkang. Sehingga kalau dia keluar dari cangkang, akan jadi bahaya untuk tubuhnya sendiri. Keong juga begitu. Ketika dia ingin bebas, dia akan meninggalkan rumahnya, itu juga akan jadi berbahaya. Jadi padahal yang namanya rules itu adalah untuk menyelamatkan. Dan untuk melindungi kita, jangan jadi manusia yang liberal. Tapi manusia yang mampu dirumahi oleh yang tadi Bapak sampaikan, iman, Islam, dan ihsan. Dan kalau kita sudah dalam naungan itu, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih banyak, saya Zamzam. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.